Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula. Di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Vario 125 ISP ya, dengan kendala indikator suhu panas di bagian speedometer nyala ya. Nah, ini sudah dingin makanya indikator speedometernya mati ya. Di sini ada tanda F merah ya, nyala di bagian indikator speedometernya. Dan tadi setelah saya cek, ternyata terjadi kebocoran di bagian ti radiator. Nah, ini sudah dingin untuk motornya. Kemudian saya isi air radiator ya, sudah saya betulin di bagian ti radiatornya. Kemudian saya isi air radiatornya, ternyata setelah saya hidupkan motornya sudah overheat ya. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, kalau menemukan kasus semacam ini ya, problemnya di bagian silinder blok dan bagian silinder kopnya ya, terutama di bagian packing kopnya rekan-rekan, terjadi kebocoran kompresi sehingga menimbulkan radiatornya muncrat-muncrat keluar seperti ini ya. Nah, ini kalau dibiarkan ya, nanti air radiator yang muncrat ini kalau kita tutup untuk penutup radiatornya, ini langsung masuk ke selang reservoir ya, langsung keluar lewat selang pembuangan tampungan atasnya ini. Jadi tetap saja nanti akan timbul indikator suhu panas kalau tidak dibetulin atau tidak dibongkar di bagian mesinnya. Nah, untuk ti radiatornya ini kebocorannya tadi di sini ya, posisinya sudah kita betulin. Tapi begitu saya masukkan air radiator, kemudian saya hidupkan motornya, malah langsung muncrat-muncrat nih untuk air radiatornya ya. Jadi langsung saja ya kita bongkar di bagian mesin Vario 125 ISP ini ya. Kalau menemukan semacam ini ya, kasus semacam ini, itu biasanya terjadi di kebocoran packing kop ya. Karena kompresi yang di ruang bakar tadi bocor masuk ke ruang radiator ya, sehingga air radiator yang berada di ruang radiatornya ini muncrat-muncrat ya. Kira-kira seperti itu rekan-rekan ya, penyebab motor Vario 125 ISP ini cepat habis di bagian air radiator, indikator suhu panas nyala di bagian speedometer. Nah, penyebabnya kalau tidak bocor ya berarti terjadi kebocoran kompresi. Jadi air radiator yang berada di ruang radiator itu terdorong keluar ya, keluar lewat selang reservoir, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kita mau bongkar dulu untuk Varionya ini ya. Kita cek di bagian packing kop sama di bagian silinder blok sama silinder kopnya. Pasti melengkung ya di bagian silinder blok sama silinder kopnya. Jadi di mana penanganannya? Tonton terus video ini ya rekan-rekan ya. Jangan sampai di skip-skip ya, biar tidak gagal paham. Oke. Ini kita lepaskan dulu untuk bagasinya, kemudian cover body yang bagian belakang saja ya kita lepaskan. Untuk mesinnya tidak kita turunkan dari rangkanya ya, atau tidak kita pisahkan dari rangkanya. Jadi kita bongkar di atas saja biar cepat ya, karena ini motor kerja nih atau motor rental ya. Jadi si ownernya nih minta cepat ya, nanti kita usahakan supaya 1 hari jadi rekan-rekan. Oke, ini masih jam setengah 12 ya, masih siang. Jadi masih banyak waktu kita untuk melakukan perbaikan di motor Vario 125 ISP ini yang mengalami problem overheating ya, kalau kita sebut, karena terjadi kebocoran kompresi di ruang bakar sehingga masuk ke ruang radiator. Karena untuk sistem pendingin Vario 125 ini masih menggunakan air radiator ya, jadi double dari oli sama pendingin air radiator. Oke, jadi kita bongkar dulu untuk Vario 125 ISP ini rekan-rekan. Kita lanjut dulu bos, kita bongkar dulu untuk cover body sama box kiri kanannya ini, knalpot kita lepaskan, throttle body semua kita lepaskan ya. Dan untuk teman-teman yang menggunakan motor sepeda motor yang masih menggunakan pendingin radiator seperti ini, kalau sudah timbul indikator suhu panas di bagian speedometernya, diusahakan langsung diistirahatkan untuk motornya ya, jangan dipaksa jalan. Diistirahatkan sebentar ya, sejenak, tunggu dingin dulu untuk mesinnya. Kemudian kalau ada air aqua tinggal ditambahkan saja air radiatornya menggunakan air aqua ya. Kalau tidak ada air aqua, yang penting air bersih rekan-rekan. Nah, setelah itu baru jalan ya secara perlahan, jangan sampai dipaksa ya. Kalau sudah timbul nyala lagi, diistirahatkan lagi sampai ketemu bengkel ya.
Kalau sudah ketemu bengkel langsung minta ditangani. Kalau sudah kasusnya seperti ini, Vario 125 ISP ini kasusnya dipaksa ya sama ownernya, makanya di bagian mesinnya terjadi overheat ya, karena panasnya berlebih ya, sehingga menimbulkan di bagian packing kopnya ini bocor ya. Nah, kalau sudah bocor seperti ini harus dibongkar mesin ya rekan-rekan ya. Kita cek di bagian silinder kop sama silinder bloknya. Oke, lanjut rekan-rekan, kita lepaskan dulu ya di bagian radiator motor Vario 125 ISP ini. Nah, seperti ini ya untuk klem radiatornya, selang-selang radiatornya ini kita lepaskan. Kemudian termostat, kemudian water pump juga kita lepaskan seperti ini ya. Nah, kita cari nampan biar tidak tumpah untuk air radiatornya ya, tidak berceceran ke sana kemari ya. Kita lepaskan dulu untuk radiator beserta water pump. Termostat di radiatornya kita lepaskan seperti ini. Oke, ini untuk water pump atau pompa radiatornya ya, kita keluarkan. Nah, kita congkel seperti ini ya. Nah, biasanya susah ya kalau kita congkel seperti ini. Jadi pelan-pelan tapi pasti ya, biar tidak merusak di bagian water pump. Dan yang sering rawan terjadi itu sering patah di bagian ti radiator ya kalau dipaksa rekan-rekan. Jadi kita bongkar perlahan-perlahan saja ya, atau pelan-pelan tapi pasti. Oke, alhamdulillah ini sudah kita lepaskan ya untuk radiator beserta water pumpnya seperti ini. Oke, kita lanjut dulu bos ya. Kita lepaskan untuk radiator beserta water pumpnya. Nah, setelah ini kita bongkar di bagian silinder blok sama kopnya motor Vario 125 ini. Nanti kita cek lebih detailnya ya di bagian packing kopnya, kemudian di bagian silinder blok sama silinder kopnya ya. Oke, kita lanjut dulu bos. Kita bongkar mesin motor Vario 125 ISP ini ya. Nah, untuk buat mesin yang 4 biji ini kita lepaskan menggunakan kunci 14 sok ya. Nah, kemudian baut samping mesin 2 biji menggunakan kunci 10. Oke, ini kita cari topnya dulu. Sebelum kita lepaskan baut mesin yang 4 biji, kita lepaskan dulu untuk baut gigi timing ya, menggunakan kunci L5. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lepaskan dulu untuk mesin atau baut gigi timing motor Vario 125 ISP ini. Oke, ini kita tahap proses pelepasan di bagian gigi timing ya rekan-rekan, seperti ini. Nah, ini kita
keluarkan untuk gigi temengnya. Setelah baut temengnya kita lepaskan seperti ini ya, bautnya 2 biji. Dan hati-hati ya, rawan selek di bagian baut temengnya ya. Jadi diusahakan kalau kuncinya itu harus yang bagus ya, jangan pakai yang abal-abal, nanti takutnya selek di bagian baut gigi temengnya, repot rekan-rekan ya, karena posisinya di dalam. Oke, lanjut. Setelah baut temeng kita lepaskan beserta temengnya seperti ini, tinggal kita lepaskan untuk baut mesin yang 4 biji ya, menggunakan kunci 14 sok nih seperti ini ya. Nah, kalau susah menggunakan kunci 14 sok, bisa juga rekan-rekan gunakan kunci 14 ring ya. Nah, kita lepaskan baut mesin yang 4 biji ya, kemudian baut mesin yang samping ada 2 biji menggunakan kunci 10 ya rekan-rekan, kunci 10T. Oke, kita lepaskan dulu untuk baut mesin yang 4 biji nih rekan-rekan. Kita lanjut dulu ya. Oke rekan-rekan, setelah baut mesin yang 4 biji sudah kita lepaskan, kemudian baut mesin yang sebelah kanan mesin, sebelah kanan motornya ini yang menggunakan kunci 10 sudah kita lepaskan. Kemudian setelah itu tinggal kita lepaskan untuk silinder kopnya ya. Nah, kalau mau kita lepaskan langsung untuk silinder kopnya ini kan mentok sama kerangka bodi. Caranya kalau tidak kita turunkan untuk mesinnya, kita lepaskan dulu untuk baut shock breaker bagian belakang. Nah, kemudian kita angkat untuk rangkanya seperti ini. Nah, kemudian baru bisa kita lepaskan untuk silinder kopnya. Oke, tinggal kita tarik saja seperti ini. Alhamdulillah untuk silinder kopnya sudah kita lepaskan nih seperti ini. Nah, karena kita tidak turunkan mesin ya, jadi kita angkat seperti ini untuk rangkanya ya, supaya silinder kop sama silinder bloknya berhasil kita lepaskan. Oke, nanti kita cek lebih detail untuk silinder kopnya ya. Kemudian kita fokus di sini nih, di bagian silinder packing kopnya ya. Nah, ini terbakar nih rekan-rekan ya, makanya terjadi kebocoran kompresi yang di ruang mesin tadi bocor masuk ke ruang radiator, sehingga di bagian ruang radiatornya terdorong keluar untuk air radiatornya, sehingga muncrat keluar ya. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan ya, karena terjadi kebocoran kompresi di ruang mesin. Nah, kompresi yang bocor tadi masuk ke ruang radiator. Nah, kemudian air radiator yang berada di ruang radiatornya ini terdorong keluar, sehingga muncrat ya. Oke, kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Oke, lanjut kita lepaskan di bagian silinder bloknya ya. Sebelum kita lepaskan untuk silinder bloknya, nah di sini ada koil ya. Kita lepaskan dulu untuk baut koilnya yang berada di sebelah kiri sepeda motornya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lepaskan untuk silinder bloknya seperti ini. Kalau lengket tinggal diketuk-ketuk saja secara perlahan. Kemudian jangan lupa untuk tensionernya kita lepaskan dulu biar tidak patah ya,
karena bahannya plastik atau fiber, jadi kita lepaskan dulu. Nah setelah itu baru kita congkel keluar untuk silinder bloknya. Nah kalau sudah overhead begini biasanya lengket nih ya di bagian silinder bloknya ya, tapi mudah-mudahan nanti di bagian pistonnya masih aman rekan-rekan ya, mudah-mudahan rekan-rekan ya. Tapi biasanya kalau suara mesinnya masih halus ya, ndak baret ya di bagian piston. Tapi kalau suaranya sudah kletek-kletek ya biasanya ada goresan tipis di bagian piston maupun di bagian boringnya. Oke, ini kita lepaskan dulu ya, kita tarik. Nah ini keras sekali seperti ini untuk silinder bloknya atau boringnya. Nah boringnya juga kan mentok nih rekan-rekan, ndak bisa kita keluarkan langsung ya. Jadi caranya sama, kita angkat dulu untuk rangkanya seperti ini. Oke, nah kemudian kita lepaskan nih untuk silinder bloknya. Alhamdulillah silinder blok, silinder kop sudah berhasil kita lepaskan ya seperti ini. Nah kemudian baru kita cek nih ya di bagian silinder blok sama silinder kopnya. Oke, nah kita cek dulu di bagian piston ya seperti ini. Untuk kondisi pistonnya masih aman alhamdulillah ya, ndak baret. Nah, kemudian di bagian bawah dinding pistonnya juga masih aman, ndak baret. Kita cek di bagian boringnya juga masih lumayan aman ya, masih layak pakai. Jadi nanti kita pakai saja untuk piston silinder bloknya, kita pakai ya, ndak kita bubut ulang atau ndak kita korter ulang. Jadi kita pakai yang lama saja. Kemudian di sini ya problemnya. Nah di sini nanti kita ratakan nih. Nah di mana cara ratakan? Nanti kita perlihatkan ya. Biasanya kalau motor yang masih menggunakan pendingin air radiator, kalau sudah overhead biasanya melengkung ya di bagian silinder blok maupun silinder kopnya. Jadi nanti kita ratakan dulu baru kita rakit ulang. Dan di bagian packing kopnya kondisinya seperti ini ya, sudah terbakar ya. Makanya terjadi kebocoran kompresi. Oke, kita ratakan dulu ya. Seperti ini caranya. Kita cari kaca ya. Nah, berhubung di sini ada etalase, jadi kita pakai kaca etalase saja seperti ini. Kemudian kita sediakan amplas grade yang 1000 atau nomor 1000 cc seperti ini untuk apa namanya finishing nanti. Untuk awal pengamplasan kita gunakan amplas yang nomor 400 ya seperti ini. 400 cc. Nah caranya kita taruh di atas kaca seperti ini. Nah, kita cari tempat yang rata ya. Nah, kalau tempat yang rata biasanya di atas kaca rekan-rekan ya. Kemudian kita siram bahan bakar di atas amplas seperti ini. Kemudian tinggal kita gosok saja ya seperti ini untuk silinder kop maupun silinder bloknya. Tujuannya supaya rata ya. Nanti kalau kita pasang langsung untuk silinder blok sama kopnya ini, kemudian kita ganti di bagian packing kopnya saja, nanti tidak lama ya, atau tidak tahan nanti karena di bagian silinder blok sama silinder kopnya ini melengkung. Jadi biarpun yang ori untuk packing kopnya, kalau tidak kita ratakan di bagian silinder blok sama silinder kopnya ini, nanti terjadi kebocoran kompresi lagi. Biar tidak kerja dua kali rekan-rekan ya seperti ini. Kelihatan sekali di sini yang kena sama amplas di bagian pinggirnya saja. Untuk linernya ndak kena ya, ndak kena sama sekali nih. Kita amplas seperti ini ya. Nah, harus betul-betul rata ya. Nah, cara melihat rata dan ndaknya nanti yang penting sudah kena semua untuk dinding silinder kopnya seperti ini ya. Sudah putih semua, sudah bersih semua, berarti sudah kena semua ya, karena kita amplas di tempat yang rata. Oke, kita lanjut dulu ya bos, pengamplasan seperti ini ya. Memang ini membosankan ya, bikin ngantuk rekan-rekan ya, karena prosesnya lama. Tapi mau ndak mau ya, yang penting nanti di bagian motor Vario 125 ISP ini bisa awet ya, bisa dipakai lagi sama ownernya, dan mudah-mudahan aman ya, lancar, tidak ada masalah. Oke. Nah, kita amplas seperti ini sambil kita cek ya. Nah, kita lap seperti ini, masih ini rekan-rekan ya. Nah, ini biasanya waktunya lumayan lama, sampai berjam-jam ya, kalau melengkungnya parah. Tapi kalau melengkungnya belum terlalu parah, nah, biasanya sebentar saja sudah rata ya. Kelihatan sekali di sini yang hitam-hitam belum rata ya. Nah, sama di bagian silinder kopnya juga kita amplas seperti ini.
Nah, yang kena sama amplas yang bagian putih. Kalau yang masih hitam ini belum kena sama amplas, berarti posisi melengkungnya di tempat yang masih belum kena sama amplas ya. Nah, nanti kalau ini dibiarin langsung dipasang, nanti tetap saja terjadi kebocoran kompresi. Biar tidak kerja dua kali ya. Tidak apa-apa, kita kerjakan agak lama ya. Nah, tapi si ownernya ini mau cepat, jadi kita kebut saja ya. Kita amplas terus, kita fokus ke Vario 125 ISP ini. Oke, kita lanjut dulu bos ya. Kita amplas sampai betul-betul rata, sampai kena semua untuk dinding silinder kop maupun silinder bloknya. Jangan sampai ada yang masih hitam seperti ini ya. Oke, saya skip saja videonya. Seperti ini sudah selesai proses pengamplasan, membutuhkan waktu sekitar 3 jaman tadi ya. Nah, yang hitam-hitam tadi itu sudah hilang semua seperti ini. Nah, ini tinggal kita rakit saja ya, tinggal kita pasang. Nah, seperti ini untuk kondisinya. Silinder blok, silinder kopnya sudah rata betul ya. Kemudian kita carikan packing blok sama kopnya ya. Diusahakan kalau packing kopnya ini kita gunakan yang original, jangan pakai yang biasa ya. Nah, kalau ndak ada yang original, nanti bisa rekan-rekan gunakan bekas packing kop bawaan motor ya, atau copotan motor atau bekas motor Vario 125 ya. Vario 125 kemudian dicat ulang ya. Nah, ini bawaan motor ya original. Nah, ini sudah saya perbaiki ya. Caranya kita bersihkan semua bekas-bekas catnya yang lama. Kemudian kita amplas sedikit. Caranya sama, kita amplas di atas kaca ya. Kemudian baru kita cat ulang atau kita pilok menggunakan pilok yang anti panas. Nah, ini saya gunakan pilok samurai ya. Ini aman rekan-rekan ya, daripada nanti susah nyari yang ori ya, karena jarang sekali kita cari yang ori. Kalau mau nunggu ya, bisa kita belanja online, kita carikan barangnya secara online, tapi belum tentu juga ya barangnya betul-betul ori. Nanti takutnya emblem-emblemnya aja yang original tapi dalamannya KW semua ya, percuma. Nah, ini caranya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan sekali di sini bukan yang ori ya, kelihatan dari packing kopnya. Karena saya curiga kenapa bukan yang ori, karena di bagian packing bloknya juga sudah diganti menggunakan packing kertas ya, bukan menggunakan packing seng. Makanya saya curiga ini bukan yang original untuk packing kopnya. Seperti itu ya kira-kira rekan-rekan ya. Oke, ini kita lanjut saja ya rekan-rekan proses pemasangan di mesin Vario 125 ISP ini ya. Ini sudah jam 4 ya. Ini sebentar lagi bengkel mau tutup ya. Tutupnya nanti semampu kita ya untuk Vario 125 ISP ini. Kalau ndak nuntut waktunya kita lanjut besok, tapi kalau nuntut kita lanjutkan rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasang untuk packing bloknya, kemudian kita rakit silinder blok sama silinder kopnya untuk Vario 125 ISP ini. Kemudian nanti kita rakit di bagian water pump radiator, kita pasang semua ya. Oke, kita lanjut dulu bos ya. Kita lakukan perakitan di motor Vario 125 ISP ini.
Oke rekan-rekan, alhamdulillah untuk silinder blok dan silinder kopnya motor Vario 125 YSP ini sudah kita pasang dan sudah kita kencangkan ya untuk baut mesinnya yang 4 biji. Lanjut, ini kita pasang dulu untuk setelan rantai kamretnya ya, atau setelan rantai ketengnya. Nah, sebelum kita pasang untuk gigi temengnya, kita pasang dulu untuk setelan rantai kamretnya seperti ini. Kita putar ke kanan dulu untuk setelan rantai kamretnya, baru kita pasang di bagian mesin Vario 125 YSP ini ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang untuk gigi temeng ya. Nah, ini kita pasang dulu untuk setelan rantai kamretnya seperti ini. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci 10T ya. Oke. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci 10T, kemudian baru kita pasang untuk gigi temeng ya. Oke, untuk top gigi temengnya ini ada tulisan KWN ya, kemudian angka 1 dan angka 2 lurus atau sejajar dengan dinding silinder kopnya ya. Untuk tulisan KWN ini lurus ke depan ya, dan kemudian tanda di bagian magnetnya harus sejajar dengan dinding atau tanda yang berada di bagian crankcase sebelah kanan ya. Nanti kita perlihatkan lebih detail ya. Ini kita pasang dulu untuk gigi temengnya rekan-rekan ya, seperti ini. Pelan-pelan tapi pasti, jangan terburu-buru ya. Nah, karena kalau terburu-buru tidak bagus juga rekan-rekan ya. Jadi harus santai, relax sambil dinikmati ya. Oke, seperti ini kita paskan. Kalau kurang kita tarik lagi kameratnya. Kalau kurang ke atas, kita tarik dari atas rantai kameratnya. Tapi kalau kurang ke bawah, tinggal kita tarik dari bawah untuk rantai kameratnya. Seperti ini ya. Harus betul-betul lurus.
Oke, alhamdulillah untuk gigi timingnya sudah kita pasang ya seperti ini. Kemudian kita kencangkan juga, setelan rantai kameratnya juga sudah kita jebretkan ya, sudah kita kencangkan. Ini lanjut kita pasang di bagian throttle body ya. Nanti kita tes hidup terus untuk motornya. Nah, setelah itu kita rakit di bagian water pump, radiator, kita pasang semua rekan-rekan ya. Seperti ini, mudah-mudahan untuk mesin Vario 125 ISP ini aman ya. Tidak muncrat-muncrat ya di bagian air radiatornya. Oke, ini kita pasang throttle bodinya seperti ini. Kemudian celah klep jangan lupa tidak dicek ya. Kita cek celah klepnya atau setelan klepnya, jangan sampai terlalu nyetut dan jangan sampai terlalu lenggang rekan-rekan, nanti menimbulkan bunyi ketek-ketek. Kalau terlalu nyetut atau terlalu nekan ke bagian klepnya, nanti di bagian motornya ini susah hidup ya, lama, jadi membutuhkan double starter yang lama ya baru bisa hidup. Harus betul-betul pas ya, harus bisa gerak kanan kiri. Kita geser untuk pelatuk klep, jangan sampai terlalu nyetut dan jangan sampai terlalu renggang. Oke, alhamdulillah untuk throttle sudah kita pasang. Lanjut kita pasang dulu untuk koilnya ya, baut koilnya yang berada di bagian mesin sebelah kiri kita pasang seperti ini. Kemudian jok busi, kemudian sensor panas atau sensor U2 nya kita pasang ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Perakitan di motor Vario 125 ISP ini kita rakit di bagian radiator ya. Kita pasang di bagian water pump, semua kita pasangkan rekan-rekan seperti ini ya. Kita lanjut dulu ya rekan-rekan ya. Kita rakit untuk water pump, di radiator dan termostatnya ya. Nah, untuk top water pumpnya seperti ini ya. Kondisi mesin harus top. Kemudian untuk kondisi mesin seperti ini ya. Nah, di sini ada di bagian crankcase-nya. Kemudian tulisan KWN lurus ke depan. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 di bagian gigi timing sejajar dengan dinding serkopnya. Baru kita pasang water pump. Di water pumpnya juga ada topnya ya. Di sini ada tanda panah. Nah, di bagian pen water pumpnya ada harus lurus ya dengan tanda panah atau tanda yang berada di dinding water pumpnya ini. Nah, ini untuknya ini harus lurus, harus sejajar dengan dinding atau tanda yang berada di water pumpnya. Oke, kita lanjut dulu bos. Kita rakit dulu untuk water pump beserta radiator Vario 125 ISP ini.
Oke, untuk mesin Vario 125 ISP ini sudah berhasil ya, sudah beres kita rakit. Kemudian ini mau saya tes hidup ya. Untuk komponen radiator sudah kita pasang ya. Kemudian kita cek olinya naik atau tidak ke silinder kop seperti ini ya. Sebelum kita tutup, untuk penutup silinder kopnya kita hidupkan dulu untuk motornya. Oke, untuk olinya sudah naik ya. Nah, ini tinggal kita pasang untuk tutupnya, kemudian kita masukkan air radiator ya. Oke, ini kita pasang dulu untuk penutup kopnya ini, kemudian kita pasang atau kita baut ya. Nah, lanjut nanti tinggal kita cek di bagian air radiator ya. Knalpot juga kita pasang rekan-rekan biar tidak suaranya berisik. Kemudian nanti kita masukkan air radiator ya. Oke, ini sudah selesai kita pasang knalpotnya. Tinggal kita masukkan air radiator ya, seperti ini. Kita masukkan. Kemudian kita tes hidup untuk motor Vario 125 ISP ini. Mudah-mudahan air radiatornya sudah tidak muncrat lagi ya. Oke, kita isi pol seperti ini. Kemudian kita hidupkan untuk motornya ya. Oke, ini sudah jam 6.09 ya. Alhamdulillah untuk air radiatornya juga sudah tidak muncrat ya, seperti kita masukkan lagi ya. Sampai gelembung-gelembung udaranya yang masih terjebak di ruang radiator bisa keluar ya. Seperti ini kita isi perlahan ya. Kalau masuk kita isi lagi seperti ini. Oke, tadi sebelumnya biar posisi kita starter saya sudah muncrat-muncrat ya untuk air radiatornya, dan alhamdulillah ini sudah aman ya, sudah beres untuk Vario 125 ISP ini. Tetap nanti kita inrain ya, kita tetap hidupkan untuk motornya. Kalau sudah aman baru kita pasang cover bodinya saja. Oke,
Kira-kira seperti itu ya. Full penanganan motor Vario 125 ISP yang mengalami trouble overheat dan muncrat-muncrat di bagian air radiator. Oke, sekian dulu ya rekan-rekan, saya akhiri saja ya video kali karena ini sudah sore juga. Besok kita lanjut ya, kita proses pemasangan di cover body motor Vario 125 ISP. Tinggal kita pasang cover body, bagasi, kemudian kita inrayan ya, kita tes jalan. Oke, sampai di sini dulu ya rekan-rekan video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Aupat.